Nah, ini masih meneruskan materi kita tentang amplitude modulation. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang rangkaian untuk mendemodulasi. Nah, untuk melakukan demodulasi itu kita bisa menggunakan rangkaian dioda envelope detector. Nah, sehingga harapannya nanti ini ya dari isyarat termodulasi nanti akan dideteksi grafik envelope-nya. Yang grafik envelope ini nanti akan sama dengan grafik isyarat yang memodulasi. Nah, ini rangkaiannya, ini ada dioda, kemudian ada kapasitor dan resistor. Nah, sehingga outputnya akan didapat grafik seperti ini. Ini persis sama dengan grafik untuk envelope-nya ini. Nah, itu untuk teori kemarin. Nah, sekarang kita akan lihat simulasinya menggunakan Proteus. Nah, ini grafik menggunakan Proteus itu seperti ini. Ini rangkaian modulator, kemudian di sini ada rangkaian demodulatornya. Kalau kita lihat, ya, seperti ini. Nah, ini ada dioda penyarah, kemudian ini ada filter, kemudian nanti ada beban di sini. Nah, ini resistor sudah disesuaikan sehingga nanti bisa mendapatkan output yang maksimal. Kemudian di sini kita cek di sini, ini A-nya nanti merupakan isyarat kariernya, kemudian B-nya nanti isyarat yang memodulasi, C-nya nanti output dari modulator, isyarat yang termodulasi, dan di sini nanti adalah isyarat hasil demodulasi. Kalau kita lihat di spektrumnya, nah ini kira-kira seperti ini spektrumnya, ini isyarat kariernya, ini isyarat lower side frekuensi, ini upper side frekuensi. Karena ini hanya satu frekuensi yang memodulasi, sehingga ini disebut upper side frekuensi, ini lower side frekuensi, ini upper side frekuensi. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana ini hasilnya, bagaimana kalau kita lihat di osiloskop. Nah, kira-kira seperti ini. Ini merupakan frekuensi kariernya, frekuensi tinggi, 500 kHz, ya. Kemudian ini frekuensi yang memodulasi, itu 1 kHz. Ini merupakan frekuensi, ini isyarat output modulator AM. Nah, ini kenapa tidak simetris? Karena ini terbebani oleh rangkaian demodulasi ya. Kemudian ini ada output keluaran sinyal hasil demodulasi. Nah, ini sinyal demodulasi nanti hampir sama sinyal yang memodulasi. Ya, kalau idealnya ini sama dengan yang sinyal yang warnanya biru, ini sama dengan yang warnanya hijau. Yang biru ini sinyal yang memodulasi, ini sinyal yang hasil dimodulasi. Mestinya sama. Nah, ini kalau tidak sama nanti tinggal ditempatkan ini penggunaan resistor dan kapasitor di sini ya. Jadi intinya nanti rangkaian di sini ya rangkaian demodulasi itu nanti jangan sampai membebani bagian modulatornya atau bagian modulatornya di sini ya. Kalau ini kita lihat ini kan grafiknya tidak simetris lagi ya. Kalau di sini kita lepas bagian demodulator kita lepas, kita kita delete. Nah, kita lihat grafiknya itu, nah ini sangat tinggi nilainya ya, sangat tinggi amplitudenya. Tapi begitu masuk ke rangkaian demodulasi, ya, masuk ke rangkaian demodulasi itu amplitudenya jadi turun sangat drastis. Nah, ini berarti nanti ini perlu nanti dapat kalau nanti mau disempurnakan bisa lah ini ya, disempurnakan kembali sehingga di sini rangkaian di sini tidak terlalu membebani bagian modulator. Sehingga keluaran modulator nanti diharapkan tidak akan terdistorsi seperti ini. Nah, tapi dari rangkaian yang ini sudah kita kita buktikan bahwa nanti dengan menggunakan rangkaian demodulator yang terdiri dari dioda dan kapasitor yang membentuk rangkaian dioda envelope itu tadi, dioda envelope detector, nah, ini kita bisa mendapatkan output sinyal hasil demodulasi. Yang output ini sama dengan isyarat yang memodulasi. Nah, cuman kalau di sini kalau kita lihat ini ada noise-nya ya, ini ada noise kecil ya. Ini memang ini akibat dari penyiaran tadi itu, penyiaran isyarat bolak-balik di sini itu pasti nanti ada ripple-nya di sini. Nah, ripple-nya di sini itu nanti ini biasanya mempunyai frekuensi yang cukup tinggi. Frekuensinya kalau pada ini frekuensinya hampir sama dengan frekuensi isyarat kariernya. Kalau di sini kariernya 500 kHz, berarti ini ripple-nya itu nanti mempunyai frekuensi 500 kHz. Nah, ini nanti juga nanti yang harus
Ya, ini merupakan salah satu dari kelemahan AM nih ya, ada ripple-ripple sedikit seperti ini. Nah, ini berarti rangkaian ini sudah bisa melakukan proses demodulasi, yaitu mengembalikan isyarat carrier yang termodulasi menjadi isyarat aslinya seperti semula, atau informasi aslinya seperti semula. Nah, demikian untuk rangkaian ini ya, nanti dapat disempurnakan kembali, mungkin dengan mengurangi noise yang ada di sini.